Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Nikmatus Saadah dari kelompok 9 mata kuliah Teori Sosial dan Humaniora. Di sini saya dan teman saya Kenny Firmansyah akan menjelaskan tentang teori gender dan feminisme. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pembahasan tentang tokoh yang mencetuskan teori gender dan feminisme. Yang kedua, konteks lahirnya teori gender dan feminisme. Yang ketiga, konsep dasar teori gender dan feminisme. Yang keempat, kritik terhadap teori gender dan feminisme. Dan yang terakhir, pandangan Islam tentang teori gender dan feminisme dalam Al-Quran dan Hadis. Tentang tokoh pencetus teori gender dan feminisme, di sini ada beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teori gender dan feminisme. Yang pertama ada Jean Money. Dia adalah seorang psikolog dan seksolog dari Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, ia membedakan istilah seks atau jenis kelamin biologis dan gender atau peran dan identitas yang dibentuk karena sosial. Jean Money adalah seorang yang pertama kali memperkenalkan istilah gender role. Kedua ada Anne Oakley. Dia adalah seorang psikolog dan feminis dari Inggris. Pada tahun 1972, bukunya Sex, Gender, and Society menegaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial berbeda dari seks biologis. Yang ketiga ada Judith Butler. Dia adalah seorang filsuf dan teoretikus gender. Dalam bukunya Gender Trouble, ia mengembangkan teori gender performativity, yaitu gender bukanlah identitas tetap, melainkan sesuatu yang dilakukan melalui tindakan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu konteks lahirnya teori gender. Teori gender lahir dari perjuangan feminisme sebagai upaya membedakan antara biologis dan gender. Teori gender ini mungkin dari konteks sosial politik pada pertengahan abad 20 dikarenakan adanya gerakan hak sipil, feminisme, dan kritik atas ketidakadilan struktural. Latar belakang konteks terjadinya teori gender. Pertama yaitu feminisme gelombang pertama pada abad 18 sampai 19 muncul di Eropa dan Amerika, dipengaruhi oleh pencerahan dan revolusi industri. Fokus pada kesetaraan hukum dan politik, misalnya hak pilih perempuan. Belum ada istilah gender secara akademik, tapi sudah ada kritis terhadap ketidakadilan berbasis seks. Gelombang kedua tentang latar belakangnya terjadinya teori gender. Gelombang kedua terjadi pada 1960 sampai 1980-an. Muncul konsep gender. Dipengaruhi gerakan sosial 1960 yaitu hak sipil, gerakan anti kolonial, Happiest. Anti kolonial itu apa? Anti kolonial itu menolak terjadinya penjajahan dan melawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Atau anti kolonial itu adalah hak satu kelompok untuk memperjuangkan kesetaraan, hak asasi, dan lain sebagainya. Happiest merupakan satu budaya untuk bebas berekspresi, dan lain-lain. Tokoh penting Simone de Beauvoir dengan bukunya The Stone Sex 1949 yang menyatakan one is not born but later become a woman.
yang artinya peran perempuan tidak ditentukan biologi semata, tapi dibentuk oleh budaya. Jadi peran perempuan itu tidak dibentuk dengan biologi semata, tapi untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti itu. Setelah itu istilah gender mulai dipakai untuk membedakan antara aspek biologis seks dengan konstruksi sosial gender. Teori gender lahir sebagai kritik terhadap pandangan tradisional yang menganggap perbedaan laki-laki dan perempuan itu alami dan tidak bisa diganggu gugat. Selanjutnya, terakhir, konteks global atau kontemporer gender dipahami bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga spektrum identitas, relasi, kuasa, dan keadilan sosial. Jadi di konteks global ini gender laki-laki dan perempuan itu identitasnya, kuasanya sama. Jadi misalkan perempuan laki-laki itu kan punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi di sini di konteks global itu relasi kuasa dan keadilan sosialnya itu bersamaan. Seperti itu. Berdasar teori gender, istilah gender mulai digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Istilah tersebut dipakai untuk mendukung perjuangan kesetaraan perempuan. Faisal mengartikan gender itu bukan hanya sebagai perbedaan biologis, tetapi sebagai harapan budaya bagi pria dan wanita. Selanjutnya, teori feminisme. Feminisme muncul sebagai reaksi terhadap sistem patriarki yang mungkin mendominasi dalam ranah politik, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi. Feminisme sendiri artinya teori yang menegakkan harga diri perempuan secara individu. Dalam perspektif ini, perempuan bukan lagi subjek pasif, melainkan agen aktif yang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Macam-macam aliran feminisme. Ada feminisme liberal, radikal, marxis, sosialis, feminisme Islam, black feminisme, feminisme postmodern. Itu semua macam-macam aliran feminisme. Yang pertama ada aliran feminisme liberal. Ini fokus pada reformasi hukum dan peluang setara bagi perempuan, pendidikan, politik, pekerjaan, sejalan dengan demokrasi liberal. Yang kedua ada feminisme radikal. Melihat patriarki sebagai akar penindasan perempuan, menekankan perlunya perubahan sistematik dan mendasar dalam struktur masyarakat. Menuntut penghapusan peran gender tradisional serta dominan laki-laki. Yang ketiga ada feminisme marxis, menyoroti bagaimana sistem kapitalisme dan kepemilikan pribadi menciptakan dominasi laki-laki dalam keluarga. Yang keempat ada feminisme sosialis, menggabungkan kritik feminisme dan marxisme, menyatakan bahwa patriarki lebih lama eksis dari kapitalisme. Jadi perjuangan perempuan harus melibatkan penolakan terhadap kedua sistem tersebut. Yang kelima ada feminisme Islam, menuntut kesetaraan gender berdasarkan interpretasi Al-Quran, hadis, dan tradisi agama yang lebih adil. Yang keenam ada black feminisme, menekankan pentingnya memahami penindasan yang dialami perempuan kulit hitam sebagai hasil tumpang tindih antara seksisme, rasisme, dan kapitalisme. Yang terakhir ada feminisme postmodern, yaitu mengkritik narasi universal dalam teori feminisme, menolak identitas tetap berdasarkan gender, memperlihatkan bagaimana bahasa dan konstruksi sosial membentuk realitas gender.
Poin yang berikutnya yaitu kritik terhadap teori gender. Yang pertama diperkenalkan di sini ada akar feminisme. Berikut dari tradisi liberalisme modern, yaitu universalisme, individualisme, rasionalisme, dan humanisme. Dikritik karena mengabaikan pengalaman dan kemanusiaan perempuan. Tujuan feminisme. Yang kedua, ada tujuan feminisme. Membangun representasi perempuan sendiri. Memperjuangkan kesetaraan hak tanpa subordinasi. Melawan struktur patriarkis. Yang ketiga ada asal istilah. Dari kata feminim menandakan fokus pada perempuan yang berisi definisi bervariasi, namun intinya memperjuangkan kesetaraan gender. Poin keempat ada kritik feminis, menyoroti androcentrism, bias laki-laki dalam ilmu pengetahuan, sejarah filsafat, yaitu Descartes, Spinoza, mengaitkan rasionalitas dengan laki-laki. Yang keempat ada kritik feminis. Kritik feminis berkarakter menyoroti androcentrism, bias laki-laki dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada bersifat mengaitkan rasionalitas dengan laki-laki. Yang poin kelima adalah masalah ketidaksetaraan gender. Di sini dibagi beberapa teori lagi. Yang pertama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesetaraan gender, partisipasi politik. Pendidikan ialah akses terbatas peluang, tidak setara, stereotip gender. Yang kedua ada pekerjaan, kesenjangan gaji, diskriminasi, hambatan karir, pelecehan seksual. Itu yang dirasakan feminis. Yang ketiga ada kesehatan. Di sini dijelaskan ketidaksetaraan pelayanan reproduksi, kekerasan berbasis gender. Yang keempat adalah karakter gender. Ini yang dirasakan oleh feminis, karakter feminis. Kritik karakter feminis, yaitu pelecehan, kekerasan rumah tangga, mutilasi genital. Yang terakhir ada partisipasi politik, yaitu kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Poin terakhir yaitu pandangan Islam tentang inti teori dari Al-Quran dan hadis. Profesor Nasruddin Umar menawarkan beberapa variabel analis untuk memahami prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Yang pertama ada manusia sebagai hamba. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi sama sebagai hamba Allah yang beribadah dan diukur bukan dari gender, melainkan dari ketakwaan mereka. Kedua adalah sebagai khalifah di bumi. Keduanya memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama untuk menjadi khalifah di bumi dan akan mempertanggungjawabkan tugas tersebut di akhirat nanti. Yang ketiga, menerima perjanjian primordial, yang dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dengan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan saat masih dalam rahim. Di dalam Islam, pembahasan gender sebenarnya berasal dari pemahaman fitrah, penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda namun setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan kesetaraan nilai kemanusiaan sementara perbedaan jenis kelamin adalah fitrah dan peran sosial atau disebut juga dengan gender. Bisa berubah sesuai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Beberapa hadis menjelaskan inti pandangan Islam tentang gender, kesetaraan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan sifat kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, fisik, atau status sosial, melainkan oleh iman dan amal. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sejajar meskipun memiliki peran yang berbeda-beda sesuai fitrah. Jadi kesimpulannya, teori gender itu muncul karena orang-orang mulai membedakan antara seks atau jenis kelamin biologis dengan gender atau peran dan sifat yang dibentuk oleh masyarakat. Tokoh-tokoh teori gender menegaskan bahwa gender bukan hanya identitas tetap, melainkan sesuatu yang kita lakukan melalui perilaku. Teori gender ini lahir dari perjuangan feminisme yang menolak ketidakadilan terhadap perempuan, yang menuntut kesetaraan dalam hukum, pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Dalam Islam, seperti yang dijelaskan Nasaruddin Umar, laki-laki dan perempuan itu sama-sama setara bagi Allah, sama-sama sebagai hamba Allah, sama-sama sebagai khalifah di bumi, dan sama-sama memikul amanah dari Tuhan. Mungkin hanya itu dari kami, dari kelompok 9, pembahasan tentang gender dan feminisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.